Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih hewan menggemaskan ini kita panggil kucing? Rasanya kata itu sudah begitu melekat di lidah kita sejak kecil, sampai-sampai kita jarang memikirkannya. Tapi, dari mana sebenarnya kata kucing ini berasal? Yuk, kita telusuri bareng-bareng asal-usul nama sahabat berbulu kita ini. Percayalah, perjalanannya seru dan penuh kejutan. Mari kita mulai dari akar bahasanya di Nusantara. Para ahli bahasa meyakini bahwa kata kucing berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Lebih spesifiknya, dari bahasa Proto-Melayu Polinesia. Di bahasa purba ini, ada kata yang bunyinya mirip-mirip seperti kuting atau kutin. Kata inilah yang dianggap sebagai nenek moyang dari kata kucing yang kita kenal sekarang. Seiring berjalannya waktu dan menyebarnya para penutur bahasa ini ke seluruh kepulauan, kata kuting ini berevolusi. Di berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia, kata ini berubah sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan dialek dan logat setempat, hingga akhirnya menjadi kucing dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia standar. Menariknya, coba deh kita lihat bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kita akan menemukan banyak variasi yang mirip. Di bahasa Jawa, kita sering mendengar kata kucing. Tapi ada juga sebutan lain, seperti meong, yang meniru suaranya. Di bahasa Sunda, mereka juga menyebutnya ucing. Di Bali, disebut kuting atau meng. Di beberapa daerah di Sumatera, ada yang menyebutnya kuciang. Kemiripan ini menunjukkan bahwa kita semua berbagi akar bahasa yang sama untuk menamai hewan ini. Tapi, ceritanya tidak berhenti di situ. Ada teori lain yang tak kalah menarik, yaitu teori onomatope. Onomatope adalah pembentukan kata yang meniru suara. Coba perhatikan. Banyak orang di seluruh dunia yang memanggil kucing dengan suara pus, 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 atau meong, meong. Di beberapa negara, panggilan ini bahkan menjadi nama resmi. Di Filipina, misalnya, kucing disebut pusa. Di Belanda, mereka menyebutnya pos. Mirip kan? Nah, beberapa orang berpendapat kata kucing juga bisa jadi terinspirasi dari suara panggilan ini. Mungkin dari evolusi panggilan pus menjadi pusing, lalu kucing. Meskipun teori ini kurang kuat dibanding teori akar bahasa Austronesia, tapi tetap saja menarik untuk dibayangkan. Sekarang, mari kita keluar dari Nusantara dan lihat bagaimana dunia menamai hewan ini. Perjalanan kata untuk kucing di dunia barat juga sangat seru. Sebagian besar bahasa di Eropa mendapatkan kata mereka dari bahasa Latin akhir, yaitu catus. Kata Latin ini pertama kali muncul sekitar abad keempat Masehi, menggantikan kata Latin klasik feles. Dari mana catus ini berasal? Kemungkinan besar dari bahasa Afroasiatik di Afrika Utara atau Timur Tengah, tempat kucing pertama kali didomestikasi. Misalnya, dalam bahasa Nubia kuno di Sudan, kucing disebut kadis. Mirip kan? Dari catus inilah lahir berbagai kata di Eropa. Dalam bahasa Inggris, menjadi cat. Dalam bahasa Jerman, katze. Dalam bahasa Prancis, cat. Bahasa Spanyol dan Portugis menyebutnya gato. Italia gato. Semua berawal dari satu kata Latin yang sama, yang menyebar ke seluruh Eropa bersamaan dengan menyebarnya kucing sebagai hewan peliharaan. Kucing dibawa oleh para pedagang dan legiun Romawi ke berbagai penjuru benua, dan namanya pun ikut terbawa. Lalu bagaimana dengan di Asia? Di Tiongkok, kucing disebut mo. Ini adalah contoh onomatope yang sangat jelas, karena bunyinya sangat mirip dengan suara miau. Begitu juga di Korea, mereka menyebutnya goyangi, dan di Vietnam, semuanya meniru suara khas kucing. Di Jepang, ceritanya sedikit berbeda. Mereka menyebutnya neko. Asal-usul kata neko ini tidak sepenuhnya meniru suara, tapi diperkirakan berasal dari gabungan kata kuno, nai yang berarti tidur, dan ko yang berarti anak. Merujuk pada kebiasaan kucing yang suka tidur. Masuk akal. Ya, kembali lagi ke kucing kita. Jadi, kesimpulannya, kata kucing yang kita gunakan sehari-hari kemungkinan besar adalah warisan leluhur dari bahasa Proto-Mala-Polinesia, yaitu kata kuting. Kata ini telah berevolusi selama ribuan tahun dan menyebar ke seluruh Nusantara. Sementara itu, di belahan dunia lain, nama kucing lahir dari berbagai cara, ada yang dari akar bahasa kuno seperti catus di Eropa, dan ada yang dari tiruan bunyi seperti o di Tiongkok. Setiap nama
Entah itu kucing, cat, gato, atau neko. Membawa sepotong sejarah tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan hewan luar biasa ini. Ini menunjukkan betapa universalnya hubungan kita dengan kucing, meskipun kita memanggil mereka dengan nama yang berbeda-beda. Jadi, lain kali kalian memanggil kucing kesayangan kalian, ingatlah bahwa kalian sedang mengucapkan sepenggal sejarah kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia di sekitar kita. Jangan lupa untuk memberikan kasih sayang lebih kepada kucing kalian hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.